Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Jadi bayangno misalnya, kowe iku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno iki, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam, kowe iso bayangno nglakoni salat. Boten saged. Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabatnya salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang. Artinya kita sekarang sholat nyaman baru kayak adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja yang menopang sholat itu gak dianggap masalah. Nah saya ini suratul masalah sobat wali, jajalnya saya ini gue urip ning Timur Leste. Gue majikan sing nganggap sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggap sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tarugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi istihad liar. Tapi kita tahu kan di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar sebutin Myanmar di daerah Putin sing nembe Rohingya, terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab, dan teori itu juga sah. Makanya itu nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Saking overnya bedino misoi watu pangeran. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladzina tu'una min dunillah fayasubbuha adwam bighairillah. Mau misoi pangerane wong. Akhirnya pangeranem bisa ilah pangeran itu sopora Allah kan. Jadi kalau anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Sama tak ceritain ini kisah nyata kula di konco khusus era karuan. Nak nong ora salat giye ding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku urip era karuan akhirnya pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen, bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen. Suatu saat kenalan mek wong jenenge sinten Abdul alhamdulillah, padahal wonge ora salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam, ora salat tak elah, sementing apa? Islam. Terus dia sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal podo Islam ya wis meneng.